Assalamualaikum teman-teman kelas 5 Granada. Halo, ketemu lagi bersama Bu Uni di pelajaran Al-Quran Hadis. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di materi terakhir semester 1 tentang hukum bacaan mim sukun atau mati. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman simak pelajarannya. Buni yakin kalian pasti sudah pernah belajar ilmu tajwid di kelas 2, 3, dan 4. Nah, sekarang Buni tanya, apa pengertian ilmu tajwid? Hayo, masih ingat? Pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu bagian dari ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan mim sukun atau mati. Teman-teman bisa buka buku Al-Quran hadisnya halaman 46. Simak ya pelajaran selanjutnya. Oke, kita akan belajar hukum bacaan mim sukun atau mati. Hukum bacaan mim sukun dibagi menjadi 3 bagian. Ada idgham mimi atau misli, dan yang kedua ada ikhfa syafawi, dan yang ketiga ada izhar syafawi. Buni akan menjelaskan satu-satu ya dari idgham mimi. Idgham artinya memasukkan, dan mithli artinya sesuatu yang sama. Apa yang sama? Buni jelaskan. Idgham mimi atau mithli sesuai dengan ilmu tajwid artinya mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah ini yang sama, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Itulah yang disebut idgham mimi atau idgham mithli, atau teman-teman bisa juga disebutnya idgham mutamasilain. Nah, Buni kasih contoh ya biar lebih paham. Bacaan yang pertama, lakum minal fulki. Di mana bacaan idgham miminya? Teman-teman bisa lihat mim sukunnya. Nih, mim sukun bertemu dengan huruf apa ini? Mim. Nah, itu adalah idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang kedua bacaannya innakum makithuna. Di mana idgham miminya? Cari mim sukunnya. Ada? Ya, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, cara membaca idgham mimi ini, bibir atas dan bibir bawah ditempelkan keluar dan didengungkan 2 harokat. Jadi bacanya innakum makithuna. Lakum minal fulki. Bisa ya? Yang kedua, ada ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Pengertian ikhfa syafawi menurut ilmu tajwid ialah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Hurufnya ikhfa syafawi cuma 1, yaitu ba. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf ba. Buni kasih contoh bacaan ikhfa syafawi. Yang pertama bacaannya tarmihim bihijaratin. Di mana teman-teman ikhfa syafawinya? Ayo cari mim sukunnya. Ada mim sukunnya? Iya, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dibacanya ikhfa syafawi.
tarmihim bihijaratin. Cara membacanya, bibir atas dan bibir bawah ditempelkan ke dalam. Tarmihim bihijaratin. Contoh yang kedua, hum bi'adzabin. Di mana ikhfa syafawinya? Cari mim sukunnya. Ada? Ya, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Itu hukum bacanya ikhfa syafawi. Bisa paham teman-teman? Yang ketiga ialah izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Pengertian izhar syafawi menurut ilmu tajwid ialah mim sukun bertemu dengan huruf alif, ta, sa, jim, ha, kho, da, za, ro, za, sin, shin, sod, do, po, zo, fa, kof, kaf, lam, nun, waw, ha, dan ya. Nah, karena hurufnya banyak, bunyi singkat biar memudahkan kalian ya. Jadi bacanya mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kenapa Bu kecuali mim dan ba? Karena mim punyanya idgham mimi, karena ba sudah punyanya ikhfa syafawi. Jadi teman-teman nulis semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Buni kasih contoh bacaan izhar syafawi. Yang pertama bacaannya walam yulad. Di mana bacaan izhar syafawinya? Teman-teman tinggal cari mim sukunnya dulu ya. Ada mim sukunnya? Ada. Mim sukun bertemu huruf apa berarti? Huruf ya, itu ialah izhar syafawi. Yang kedua bacaannya alaihim tairan. Di mana hukum bacaan izhar syafawinya? Ada mim sukunnya? Ada. Mim sukun bertemu huruf apa? Huruf to. Nih, huruf to. Alaihim tairan. Teman-teman bisa paham ya sampai di sini? Bisa dong. Baik teman-teman, sebelum Bu Uni kasih tugas, Bu Uni mengulang kembali sedikit ya. Jadi mim sukun itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada idgham mimi, ada ikhfa syafawi, ada izhar syafawi. Nah, untuk idgham mimi hurufnya cuma satu, yaitu mim. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dan ikhfa syafawi juga hurufnya cuma satu, yaitu ba. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, yang izhar syafawi ini hurufnya ada 26. Mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi izhar syafawi bisa mim sukun bertemu dengan huruf ta, mim sukun bisa bertemu dengan huruf sin, bertemu dengan huruf sad, bisa bertemu dengan huruf fa, ya, to, atau yang lainnya. Nah, tugasnya teman-teman mencari hukum bacaan mim sukun. Ada 3 ya, ada idgham mimi, ikhfa syafawi, ada izhar syafawi. Ketiga itu dicari di surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 di dalam Al-Quran. Teman-teman bisa ya nyarinya di dalam Al-Quran. Di ayat 55 sampai 61. Jadi teman-teman gak usah mencari semua ayat di surah Al-Mu'minun. Cukup di ayat 55 sampai 61 saja ya. Cara mengerjakannya gimana? Bu Uni kasih contoh ya.
Nah, teman-teman, ini surah Al-Mu'minun. Jadi di bagian sebelah kiri itu ada bacanya surah Al-Mu'minun ayatnya nama suratnya keberapa? 23, dan yang sebelah kanan ini juz ya. Juz ke-18. Nah, tinggal kalian cari ayatnya. 55 sampai 61. Bisa ya teman-teman? Nah, Budi kasih contoh di ayat 55. Satu aja ya. Jadi nulisnya di buku tulis kalian masing-masing. Nomor 1. Di ayat 55 ada bacaannya ayah sabunaan nama numid duhum bihi. Nah, itu ada mim sukun. Jadi teman-teman cari mim sukun dulu. Budi ketemu di di ayat 55 ada mim sukun. Hum bihi. Budi tulis hum bihi. Nah, setelah menulis, teman-teman cari tahu mim sukun bertemu dengan huruf apa ini? Ba. Apa mim sukun bertemu dengan huruf ba? Yaitu bacanya ikfa syafawi. Seperti itu cara mengerjakannya. Dan seterusnya huruf nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya sampai ada 10 ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mencari 10 hukum bacaan mim sukun di ayat 55 sampai 61. Ada 10. Yang satu udah Bu Uni kasih tahu. Teman-teman tinggal cari 9 lagi. Oke? Bisa ya teman-teman? Sampai di sini pelajaran Al-Quran hadisnya untuk materi hukum bacaan mim sukun. Bagi teman-teman yang belum paham materi hukum bacaan mim sukun, bisa tanyakan ke Bu Uni, WhatsApp aja Bu Uni ya. Dan untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Dikirim ke WhatsAppnya Bu Uni. Jadi kalian kerjakan, lalu kalian foto dan dikirim ke WhatsAppnya Bu Uni. Oke, Bu Uni akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Uni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.